Halo Sobat Pendengar Apologet. Hari ini kita akan menyimak sebuah video kronologis Gurunda Juma yang selalu digadang-gadang hebat, nyungsep terungkap di ruangnya. Yosi. So, mari kita simak video dari berikut ini. Christian Prince dengan sang peguat kan dengan PPJ di roomnya Yosi. Iya betul. Nah, terus saya dengar mereka udah bicara mengenai apa namanya itu mengenai Ismail toh. Nah, saya tertarik. Saya pikir kalau saya tidak naik, biarlah saya naik sekali-sekali karena saya tunggu Suma kan. Saya naik itu untuk saya mau ajak Suma di YouTube. Nah, saya kan masuk Suma. Kapan kau ketemu saya di YouTube? Nah, terus Ipi bilang dia mau lawan dia. Sudah saya kasih tinggal mereka melawan. Cuma selama saya dengar Zuma bernarasi, kok bernarasinya kacau semua. Nah, terus Sipi bertanya, menurut keturunan Ismail, ya kan? Di situ Sipi sudah bongkar, Zuma nggak menjelaskan. Jadi bagi saya itu perdebatan tadi tuh kucluk. Ya? Zuma memberikan data yang yang tidak pakai data, memberikan argumen yang tidak punya data. Sipi bertanya pakai data, nggak dijawab. Terus Zumanya tuh lari ke sana kemari, ngawur semua. Nah giliran saya mau bicara, Yosi langsung rungkat. Tadi Zuma itu bunuh diri loh, bunuh diri tadi, bunuh diri. Bilang apa tadi dia? Iya Pak Bom. Dia bilang begini. Rungkat. Yang pertama dia bunuh diri begini. Yang pertama, dia bilang Islam adalah Ismail adalah Islam dari Ismail, itu yang pertama. Tanpa data dia tunjukkan. Dia bilang datanya di kepala. Diskusi bukan begitu, itu bukan akademis. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Kristen penganut nabi palsu. Karena orang Israel kutuk Kristen. Sedangkan, Northern Star kena, Northern Star turun. Tinggal warna itu aja deh. Warna merah. Kenapa ya? Kenapa kalian kena Woi, ini ya? ngapain report lah. Para cheerleadernya Tolong tap layar teman-teman, jangan sampai bom kena band lagi. Tolong tap layar. Tap layar, ayo. cheerleadernya Dan share. Iya, jadi begini. Zuma membawa narasi bahwa Israel mengutuk orang Kristen, punya nabi palsu Paulus. Sedangkan dia tidak tahu bahwa saya tadi mau ambil dia dalam surat Al-Baqarah. 2 ayat surat Al-Baqarah 65. Yang mana Allah mengutuk Israel jadi kera. Betul nggak? Sedangkan dalam kitab Taurat, Israel tidak pernah mengutuk bangsanya jadi kera. Kalau melanggar sahabat, hukuman mati. Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Itu saya mau bawa. Pakai data. Kemudian, yang bilang nabi palsu itu yang menyembah batu berukir. Imamat 26 ayat 1. Dan itu dari orang Arab. Hancur dia itu. Yeremia 3 ayat 2. Dan Nabi itu ingin rekaannya sendiri. Nabi itu kalau mau turun ayat, mau celana turun ayat. Saya kasih tunjuk ayatnya nanti. Di dalam Yeremia 14, ayatnya saya belum kasih tahu. Itu saya mau hajar itu. Nabi palsu itu mati diracun. Coba tunjukkan Zuma. Di mana orang Israel dan di luar orang Israel ada Nabi yang mati diracun. Kalau selain orang Arab dalam Yeremia 3 ayat 2. Yeskel 16 ayat 23. Saya mau kasih hancurnya tadi bal-bal itu. Itu penyembah batu. Jadi cuma itu tadi saya mau ajar, tapi tadi Yosi kasih saya jadi langsung. gini Pak Bom. Hancur. Ya, jadi kalau kita berbicara pakai dalil di kitab Bereshit, ya, kitab Kejadian 25, sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Inilah keturunan Kejadian 25 ayat 12. Inilah keturunan Yismael, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Hamba ini babu. Ya, inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adbel, Mibsan, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nevis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama mereka menurut kampung mereka, dan menurut perkemahan mereka 12 orang raja-raja, masing-masing dengan sukunya. Nah, suku daripada
anak keturunan Ismail dan suku dari anak keturunan Yitzhak itu musnah. 12 suku Israel musnah. Keturunan Yitzhak ya, 12 raja itu musnah sesudah musnahnya keturunan Ismail gitu loh Pak Bom. Ini sejarah loh. Bukan omong congornya si Zuma. Ya, mereka sudah musnah. Jadi sejak Abraham, kemudian Abraham mati, yang menguburkan Abraham itu Yitzhak dan Ismail. Teman-teman lihat WA ini semua punya WA ini semua punya ini. Kalian belajar dulu 3000 tahun untuk kalahkan saya. Saya begini. Ayo bahas Nabi palsu. Kenapa kau lari? Kenapa kau takut? Ayo masuk cari koin yuk di saya yuk. Nih. Saya udah teleponnya berapa kali? Saya telepon ya. Iya, saya udah suruh dia ke sini. Kita diskusi sama saya. Katanya bom lari, masuk di bom punya room takut. Ikut telepon ini. Bilang Pak Bobo belajar lagi 10.000 tahun baru ngadepin kita. Itu. Dia paling takut kalau ketemu saya. Zuma nih sebenarnya takut saya, makanya bom punya baju dibikin, betul nggak? Kan soalnya banyak gift, kayaknya aneh kalau jadi tiba-tiba rungkat. Banyak gift tadi. Iya, aneh banget. Shalom Pak Bom. Salam. Jadi gini, Zuma ini mau bernarasi, mau nyambungkan sanad yang tidak ada sanadnya dan tidak nyambungnya kemana? Ke Ismail supaya menjadi klop ceritanya. Padahal nggak klop sama sekali. Boleh tanya sama orang Yahudi sampai sekarang. Ismail itu siapa? Saya sudah bolak-balik saya tanya ke sana. Mereka tidak kenal Ismail. Ismail itu orang Arab, orang Mesir, anak budak, anak babu. Yang makanya mereka di Alkitab dikatakan Allah Abraham, Elohe Abraham, Velohe Yitzhak, Velohe Yakub. Nggak ada Velohe Ismail. Tetapi karena dia anak jadah, tetap diberkati sebagai 12 rasul, tetapi dia tidak akan menjadi apa-apa. Itu Alkitab sudah katakan. Ya, jadi dia mau narik begitu dengan narasinya, dia nggak akan kena. Bagi orang-orang yang dungu yang mau ditipu sama mereka, ya silakan saja. Babe, ya secara tidak pernah mengatakan. Babe punya akun sudah berapa di band? Sudah berapa? Babe bicara udah 3. Makasih Pak Bom. Makasih. Ya. Sudah band itu Babe. Saya punya dua kita band. Teman-teman dengar ya. Tadi Zuma itu tadi kan dibilang kan mereka punya Allah sama dengan itu. Itu tadi matikan. Coba teman-teman baca dalam 2 Tawarik 15 ayat 13. Dengar ya. Ini mematikan Zuma ini. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, dengar baik-baik ini, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Sekarang mereka punya Tuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama dengan Allah Israel? Tidak. Sedangkan dalam Keluaran 23 ayat 13, jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Apakah Israel panggil? Tadi kan ada pakai bahasa Ibrani itu, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Apakah orang Israel bilang Sema Allah Subhanahu wa taala? Ada. Bunuh diri. Makanya tadi dia diskusi itu dengan CV pertama saya masuk. Saya ketawa-ketawa. Bom. Ya oke, silakan. Kau mau sekarang kau bicara. Sebentar Babe, ini ada Islam satu. Sabar Babe, ini ada Islam. Silakan kau diskusi dengan saya, silakan. Oke, silakan. Tunjukkan ilmumu ya, tunjukkan ilmu ya. Ingat, tunjukkan pakai ilmu. Jangan diskusi pakai congor. Ya, pakai ilmu ya. Iya, Bom. Kalau nggak pakai ilmu saya kasih turun. Bukan. Saya cuma mau bilang, kalian ngapain lah curhat-curhat di sini? Loh, bukan curhat. Tadi saya masuk channel Islam kok. Ardiansa aja, nggak kau kasih. Ardiansa itu nggak ada kelas dengan saya. Kau percaya nggak? Ardiansa mengatakan Yosi itu oten sama kayak kau Bom. Kau dengar dulu. Dia Saya tanya, Islam. kau setuju nggak? Yosi itu Islam. Kau dengar dulu. Kau dengar ya. Islam dari mana? Kau dengar dulu. Congor jangan cuma modal congor. Kau dengar dulu ya.
Coba, makasih, Tuhan Yesus memberkati, Rif. Kau dengar dulu ya. Pertanyaan saya, bagaimana kau suruh saya diskusi sama Ardiansa? Menurutmu burung Raja Wali itu terbang atau merayap? Terbang lah bom. Oke. Kita putar ya. Ini temanmu ada. Iya, Bagaimana kau suruh bom diskusi sama orang begini? Sebentar. Iya, Kau dengar iya, sendiri ya? Iya. Ya, kau dengar dulu. Ini suaranya siapa? Sudah sabar. Bagaimana kau suruh diskusi Pak Bom diskusi sama orang begini? Kontrol itu salah. Dalam sebuah diskusi yang pegang kontrol harus kita. Wajib. Itu nomor 1. Kita sepakati dulu. Apa arti melata? Sepakati dulu kita. Coba. Itu harus sepakat gitu loh. Melata kan merayap gini. Nah, burung itu merayap nggak kalau di udara? Atau berjalan? Terbang. Atau lompat? Burung terbang, Bang. Bukan merayap. Nah, oke, itulah kekurangan kita. Nggak menganggap bahwasanya burung itu burung itu merayap, Bang, di udara, Bang. Kau sudah dengar? Itulah otaknya orang keturunan jadah. Kau mau suruh Pak Bom Master Teologi ya? Udah bom. MTH mau diskusi sama orang bodoh? Pembohong itu. Sorry ya. Itu kan bisa jadi senjatamu bom untuk Loh. Ardiansa, Itu Bom. nyata. Jangan banyak bacot. Turun saja Iya lo. nyata itu kan bisa jadi senjatamu bom. Jadi gini Pak Bom, mereka Seorang memang master memang mau diskusi sama lulusan SD. Iya masa mereka burung memang merayap? Gimana sih Pak? Iyalah. ya makanya mereka Bikin itu malu. penipu sama Sorry, dengan nggak Allah kelas. SWT, Jauh. raja penipu. Iya raja penista, penipu. Bikin malu. Saya diskusi cocok dengan anak saya. Anak saya lebih Pak pintar. Bom, aku taunya burung itu menggantung selain terbang. Iya, burung itu kan. Oh my Kali lamar kan paniki. Burung itu berenang di udara, burung itu. Nah, Pak Bom, kalau yang model begitu lebih enggak usah diladenin karena nanti perdebatannya ngawur, Pak. Betul. Perdebatannya ngawur. Nanti bias. Dia tuh bukan mau percuma diskusi. diladenin. Kalau yang pintar-pintar ya, kalau naik makanya bom itu gak kelas. Saya mau diskusi sama, makanya saya heran. Esra Soro mau diskusi, Pak Buas mau diskusi, gak kelas lah. Makanya saya dan Mbak Belidara itu, dengar ya pernyataan Suma. Saya jujur, saya tidak bisa mengkanter bom dan lidara. Saya nggak bisa coba sampai sekarang, coba lihat itu, dia nggak bisa. Jangan Pak Bom, bukan kelasnya Pak Bom itu. Bukan. Orang sapam gitu. Dan itu cuma cari makan buat makan doang. Tadi saya naik begini. Tadi saya naik di. Saya tadi naik di Yosi itu, saya naik saya mau sampaikan. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah Zuma, inikah penjelasanmu? Kau punya promise me, kau punya bahasa-bahasa yang kau sampaikan kepada kita semua di sini. Itu yang pertama, ngawur kan? Yang kedua, saya ajak dia di YouTube diskusi supaya pakai data. Tapi tadi saya sudah sampaikan, dia bilang apa? Data saya ada di kepala. Itu bukan seorang debater. Data itu bukan begitu di kepala, nggak bisa. Kita kasih tahu kita punya data, tunjukkan data di layar. Macam Ardiansa ini kan cuma tunjukkan manuskrip di apa? Yang 2 yang nggak jelas ini. Babe di mana nih? Di apa? Di Inggris ini. Di Birmingham. Penipu seperti penipu seperti Allah SWT-nya penipu. Tadi saya mau ngomong, dengar ya. Tadi saya mau ngomong, itu terbukti tadi ya. Saya ada di YouTube, saya ada rekam di YouTube. Tadi terbukti bahwa Yosi dengan Zuma tadi disengaja dirumkan pada waktu Pak Bom mau bicara. Itu bunuh diri tadi. Tadi dia bilang apa masalah? Iya, mau malu, mau hancur itu. Saya mau lari surat Al-Baqarah ke masalah kutuk mengutuk. Kan dia bilang Tuhan Allah Israel kutuk Paulus kan, orang Kristen. Padahal di situ jelas surat Al-Baqarah mereka mengutuk Israel. Di Kejadian 27, lari ke Kejadian ya. Mereka bilang keturunan Ibrahim toh. Sedangkan yang mengutuk Ibrahim keturunan terkutuk. Di mana?
Kejadian 27 ayat 29. Bilangan 24 ayat 9. Itu saya akan jawab dengan itu. Al-Baqarah dipatahkan dengan itu. Mereka mengutuk Israel, sedangkan siapa yang mengutuk Israel terkutuk. Bilangan 24 ayat 9. Kejadian 27 ayat 9. Hancur itu. Ya betul. Hancur. Enggak levelnya Pak Bom Bom itu. Kita aja Pak Bom Bom. Dan juga begini, Abraham nggak pernah bikin bubur merah putih ganti nama jadi Ibrahim. Ibrahim siapa? Abraham itu sebelum diganti namanya yaitu perjanjian sunat di Kejadian 17, Abram itu bernama Afram. Afram, ya, itu dia tidak bersunat pada waktu itu, kulub, dan dia melakukan perzinahan dengan Hagar, lahir Ismail. Itu. Jadi Abraham nggak pernah, makanya orang-orang Israel sangat marah kalau dibilang Ibrahim itu adalah Abraham. Marah mereka. Keli itu, Brother Lirai. Keli itu. Ismail juga dan ibunya. Lari ya, Babe, menyesal tadi ya. Tadi kesempatan sekali semua hancur itu. Di kesempatan itu. Enggak. Iya, saya diturunin terus rungkat. Ya kan, bener kan? Kita mau ngomong di mute ntar kita diedit mereka. Kesannya kita tuh nggak bisa jawab. Padahal di mute. Tadi saya sudah pegang, padahal saya sudah pegang kunci itu. Itu tadi semua tuh sudah bunuh diri tadi, jujur. Dia mengatakan bahwa orang Kristen dikutuk sama Allah Israel. Terus dia bawa mereka kan Ismail anaknya Ibrahim. Sedangkan mereka sendiri Allahnya mengutuk keturunan Abraham. Di surat Al-Baqarah itu bunuh diri fatal. Fatal loh. Sedangkan Abraham Allah berjanji kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 27 ayat 29. Siapa yang mengutuk Israel terkutuklah dia. Lanjut di kitab Bilangan ya. Bilangan 24 ayat 9. Yang mengutuk Israel terkutuk. Yang mengutuk Israel kan Allahnya. Israel jadi kera. Hancur itu semua. Itu mati itu istilahnya, diskusi langsung bubar. Bubar itu. Kalau di ranah diskusi. Jadi surat Al-Baqarah dengan surat Kejadian, ini 2 ayat loh. Kejadian 27 ayat 29 dan Bilangan 24 ayat 9 itu kontradiksi, baku hancur. Jadi jelas Ismail bukan keturunan Islam bukan dari Ismail, karena kalau dia bilang bahwa dari Ismail, oke, kita buka di Mazmur, catat anak-anak Tuhan. Mazmur 83 ayat 1 sampai 7. Yang mana keturunan Ismail dan Hagar ingin menghilangkan nama Israel dari muka bumi. Itu Mazmur 83. Hancur semua tadi, bunuh diri itu. Bunuh diri. Coba kita baca ya. Mazmur, dengar ya teman-teman. Dan hancur itu, bunuh diri tadi tuh. Dia mau bahas Alkitab. Aduh, kok nggak kelas dengan bom-bom ya. Jauh sekali. Pak Bom Bom, itukah keturunan Abraham yang dibilang bukan dari Allah itu mereka? Nah ini dengar ya baik-baik ya. Ini saya baca ya di Mazmur ini. Perhatikan ya. Nih. Mereka mengadakan permufakatan licik ini keturunan Ismail ini. Melawan umatmu, melawan Israel. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, mari kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak ingat lagi. Makanya mereka kutuk jadi kera itu. Nah, terus ayat yang ini. Sesungguhnya mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau, penghuni kemah-kemah Edom dan orang-orang Ismail. Kalau memang dia mau bilang keturunan dari Ismail, mereka memang kutuk Israel jadi kera. Keturunan mereka, memang. Dan mereka adalah keturunan nabi palsu. Yang mana sudah dikatakan dalam Yeremia 3 ayat 2. Orang-orang Arab yang dikutuk dibuang ke dalam gunung pasir. Kemudian mereka nabi palsu itu mati di padang pasir. Yeskel 16 ayat 23. Mati. Bunuh diri. Dan nabi itu mati karena mati diracun. Dia ingin kesembuhan, tapi gak sembuh-sembuh. Dia menghilangkan hukum Taurat. Pertanyaan saya, keturunan Ismail punya keturunan. Apakah mereka melakukan hukum Taurat? Yeremia 8 ayat 8 sampai 15. Nabi palsu itu mati diracun. Dia ingin kesembuhan, tidak ada kesembuhan. Hancur. Larinya Yeremia 23 ayat 15. Mati. Terus Nabi itu dia mau berperang terus. Kalau orang tidak kasih dia makanan, dia nyatakan perang. Mika 3 ayat 5. Tuh hancur semua itu tadi itu.
Untung saya tidak dikasih bicara. Langsung dia lari, room card. Aduh parah ini. Itu SPO-nya mereka gitu Pak Bom. Jadi mereka bisa bicara ngomong lancar, tapi pas dari bagian Kristen ngomong itu nanti di mute lah, di kick lah gitu. Itu udah SPO. Tadi Babe kena, ada Suma. Ini Suma ya? Ntar aku lihat. Kita diskusi, bukan Suma, anehnya aja nih. Saya kira Suma asli saya mau, aduh. Saya kira Suma asli, aduh anehnya aja. Bukan Suma ini. Assalamualaikum. Itu. Waalaikumsalam. Apa? Saya kira. Waalaikumsalam. Salam Pak Bom. Saya kira Suma asli. Kalau Suma asli ini saya mau hajar ini. Saya mau tentang Suma itu. Bahas Nabi palsu itu tadi. Saya senang sekali Nabi palsu. Jadi gini. Kalau saya berbicara semua dari sisi sejarah. Ya. Menurut catatan sejarah yang ada, yang ditulis oleh peneliti-peneliti sejarah abad-abad ketiga, ya, bahwa Arab itu belum ada sampai dengan abad ke-8. Yang ada Arab Utara dengan Arab Selatan, yaitu Yaman, dan Arab Utara itu Damaskus, Syria. Yang namanya Mekah Medina itu nggak ada, jadi nggak akan nyambung bahwa Muhammad itu keturunan Ismail, dan Ismail nggak sampai ke Arab, dia sudah mati mampus di Gua Makpela, dikubur bersama dengan para leluhurnya. Kalau kita datang ke Makpela di Israel, ya, di kawasan Gua Makpela yang Abraham beli dari orang Edom, tanah itu di situ kita bisa menemui kuburnya Sarah, kuburnya Abraham, kuburnya Yitzhak, kuburnya Ismail, kuburnya Hagar, kuburnya Yusuf, kubur semua leluhurnya ada di situ. Jadi yang di Arab Saudi cuma mungkin kerangka atau kodok yang ada di situ. Nggak ada. Itu fakta sejarah. Karena apa? Karena Abraham udah berumur tua, dia harus melakukan perjalanan 1.500 km dari tempatnya Gua Makpela sampai ke Jazirah Arab Mekah Medina. Omong kosong, mati duluan. Ya, karena pada waktu itu sejarah mengatakan, kita baca dari Strabo, ya daripada pengembara Romawi pada waktu itu. Romawi ini orang yang mencari daerah untuk dijajah. Mereka mendatangi Jazirah Arab. Ya, tulisan Strabo, tulisan siapa namanya, ada 3 penulis itu penjelajah daripada Romawi. Mereka ke sana, banyak yang mati karena di sana hanya padang gurun, nggak ada tempat untuk bisa diduduki. Ya, jadi itulah mereka karang-karang supaya mereka nyambung. Padahal keturunan Ismail nggak pernah ada sampai kosong. Pengen diakui kan. Orang Yahudi mengatakan dia Hamesugah. Tertulis di Al-Hijr 5. Iya, karena dia mau diakui supaya apa? Supaya dia diakui sebagai bagian dari Abraham. Di sini Kristen semua kan? Cerita di dalam sini Kristen semua kan? Ya, Bang. Tadi saya munculkan ini silsilah dari Muhammad. Ngobrol dulu saya. Siap. Halo sobat pendengar Apologet, kita telah menyaksikan kronologis di mana cuma rungkep dan telepon pun tidak diangkat. Dan anak buahnya mulai menghibur diri dengan masuk ke ruangan Pak Bom. Aduh, ternyata segitu yang digadang-gadang Gurunda. Gurun pun ikut merayap. Jadi dari sini juga kita bisa belajar keturunan Ismail. Dan banyak hal yang bisa kita ambil dari sini.
di mana cuma hanya mengais-ngais Alkitab untuk memaksakan supaya keturunan Ismail masuk. Jadi kita boleh tahu mana yang sebenarnya yang betul, mana pengajaran yang betul. Jadi tetaplah yakin saudara-saudaraku dari sumber yang benar. Tapi kita akan tetap cerahkan dengan agama. Di mana agama itu mencerminkan pribadi dan hati kita sehingga dunia akhirat kita nyapai. Dan cukup sekian dulu hari ini, saya mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua.